Halo teman-teman, selamat datang, selamat mendengarkan NF Talks, konten bincang-bincang Nela Fantasia tentang kebahagiaan. Let's go! Di episode perdana ini kita akan ngobrol dengan Aurora Isabel, panggilannya Au. Dulu dia teman satu kantor gue. Dari yang gue amati di sosial media, Au ini sepertinya mengidap atau menderita yang namanya mood disorder. Gue sendiri nggak begitu paham mood disorder tuh apa sih? Apa sih yang dirasakan Au? Jadi langsung kita telepon aja yuk. Halo, Kak. Angga. Halo Au, maaf ya Ru, ganggu. Gak apa-apa. Oh, Gimana ya? lo masih WFA? Lo WFA nggak sih? WFA gue No. dari Maret malah. Oh gokil. Oh oke, langsung aja yuk. Gara-gara gue ngeliat di Instagram lu memproklamirkan diri sebagai mood disorder. Mood disorder tuh apa sih sebelumnya? Oke, mood disorder itu sebenarnya adalah gangguan terhadap mood ya. Kita kan semua tahu ya mood itu apa ya, suasana hati kayak gitu kan. Cuman sebenarnya mood disorder itu ada macam-macam, dan gangguan semacam mood swing kayak itu yang ringan-ringan ya. Kalau yang berat itu sampai mungkin bipolar, borderline disorder gitu-gitu. Itu tuh semuanya termasuk dalam gangguan mood gitu. Terus lu mulai menyadari itu ketika? Gue mulai menyadari itu ketika gue merasa dalam periode yang cepat mood gue itu bisa berubah drastis. Dari biasa aja netral misalnya gitu ya, terus turun sampai misalnya kayak depresi banget, atau tiba-tiba naik banget gitu, yang Tanpa sebab? restless gitu. Awal-awalnya memang ada sebabnya ya, mungkin gue lagi bete sama kerjaan atau apa gitu. Nah tiba-tiba gue merasakan ya kayak nggak ada pemicu, bahkan mood gue bisa berubah dengan drastis gitu. Yang mana mengganggu aktivitas lo sehari-hari nggak sih sebetulnya? Iya, waktu itu jadi gue mulai berasa keganggu. Gue mulai kurang apa ya, kurang bisa berfungsi dengan baik lah di kerjaan gitu. Kerjaan-kerjaan tuh banyak yang gue jadi nggak selesai. Terus komunikasi sama teman-teman gue dan rekan kerja gue terganggu juga gitu. Jadi udah mulai mengganggu lah fungsi sosial gue gitu. Jadi ya gue menganggap oke, gue nggak bisa lama-lama mengalami ini, baru gue akhirnya mencari bantuan dari profesional gitu. Yaitu dokter gitu atau? Ya gue mula-mula ke psikolog dulu. Ke psikolog dulu, cuman gue merasa gue terapinya tuh nggak cocok gitu, kayak nggak membuat gue lebih baik gitu loh. Dan itu kan sudah mulai mengganggu fungsi fisik gue juga kan, kayak gue jadi susah tidur, gue jadi sering sakit kepala gitu. Jadinya gue kayak oke, kalau mungkin terapi perilaku aja gue mungkin kayaknya nggak bisa deh saat ini. Jadi gue mencari terapi yang memang bisa membantu fisik gue juga. Akhirnya gue ke psikiater, which is kan dokter ya. Gitu. Nah jadi memang gue memang dikasih pengobatan yang apa ya namanya ya, pertama-tama pasti mengobati tidur gue dulu nih, ngebenerin tidur gue. Jadi gue dikasih kayak obat tidur gitu kan, seperti itu. Karena bisa juga mood terganggu karena kita tidur nggak cukup gitu kan sebetulnya? Bisa jadi kayak gitu kan. Nah ternyata setelah udah gue teratur tidur selama sebulan gitu kan, menggunakan obat itu, tetap aja mood gue masih naik turun, bahkan makin parah gitu kan. Jadi barulah gue diterapi dengan psikoterapi dan obat-obatan lainnya gitu. Itu rentang berapa lama lo ngerasa bahwa mood lo ini mudah berubah dan mengganggu sampai lo berani yaudah deh gue ke profesional deh? Itu berapa lama, dan apa lo keputusan pribadi apa setelah lo dapat dorongan dari teman atau gimana Keputusan pribadi gue. Jadi gue menganggap karena ini udah mengganggu fungsi gue ya, fungsi gue. Jadi gue memang udah
susah banget tidur dan gue jadi capek banget setiap hari gitu kan. Dan kayak beberapa kali mengalami panic attack gitu. Jadi gue merasa oke, saatnya memang gue harus mencari bantuan profesional. Itu gue merasa itu akhirnya gue mengambil keputusan itu setelah gue mengalami kayak sekitar 2 bulan kali ya. Apa tuh 2 bulan gitu. apa? 2 bulan. 2 bulan mengalami gangguan kayak gitu. Itu 2015? Sorry, lanjut. Sebenarnya sih kalau masalah tidur ya, gue dari dulu kan memang susah tidur cepet ya gitu. Cuman itu nggak mengganggu fungsi gue gitu, nggak mengganggu fokus kerjaan gue gitu, nggak mengganggu. Jadi memang gue tuh memang biasa lah tidur lama, tidur pagi gitu kan. Cuman setelah belakangan ini kok makin berpengaruh ya terhadap mood gitu kan. Apa juga kebalikannya, apa gara-gara gue kan bisa jadi dua kan, gue kurang tidur mood jelek, atau mood lo nggak bagus jadi nggak bisa tidur gitu. Nah gitu kan, jadi gue udah nggak jelas nih yang mana asal mulanya nih gitu. Gue udah nggak bisa nge-track lagi gitu. Akhirnya gue ya udah mencari bantuan profesional lah. Berarti baru-baru ini ya lo ke profesional. 2015 waktu kita sekantor, gue sih nggak ngerasa lo ada gangguan apa-apa ya. Lo kerja bagus-bagus aja, terus tekanan pekerjaan yang tinggi, atasan gitu, kayak gue ngeliat lo kayak lebih tenang dari yang lain aja gitu. Kayak lo santai-santai aja denger musik, kerja fokus. Tapi waktu saat itu udah mood lo udah. Ya, jadi sebenarnya gini, nggak yang namanya apa ya? Gue kan juga didiagnosa dengan depresi dan lain-lain kan. Sebenarnya tuh ada orang-orang yang bisa tetap berfungsi normal meskipun dia depresi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah, lu selama ini kerja terus gimana? Yang gue bingung adalah lu berani memproklamirkan diri sebagai mood disorder fighter. Sementara lu juga di sosial media lu berani memproklamirkan diri sebagai titel lu head of assessment dari sebuah perusahaan. Lu nggak takut perusahaan merasa bahwa nih anak nih jangan-jangan kerjanya nanti nggak optimal? Lu gimana? Jadi the thing is, gue nggak menganggap ini sebagai aib ya, enggak. Gue nganggap ini sebagai kayak oke, gue mengalami dan gue pengen orang-orang tuh bisa aware dengan kesehatan mental mereka gitu. Gue juga nggak keep ini dari perusahaan gue cerita sama bos gue. Gue minta izin sama dia untuk mengikuti terapi kayak gitu, dan sama reaksinya adalah dia kaget gitu. Kayak lo terapi, lo kenapa, lo stres sama kerjaan? Selama ini gue liat performance lo tuh baik-baik aja kok sebenarnya gitu. Tapi kenapa lo tiba-tiba lo mau terapi gitu? Ya udah, gue ceritain lah apa yang gue rasain selama ini gitu. Dan dia kayak oke, I appreciate ya, lo mau ngasih tahu gue ini gitu, dan apapun yang lo butuhkan dukungan dari gue akan gue berikan gitu. Waktu itu reaksi dari bos gue, dan itu membuat gue semakin merasa kayak I'm not alone ya, dan gue merasa disupport sih dari orang yang paling berpengaruh lah dalam kerjaan gue saat ini gitu. Dan justru memang sebaiknya sebagai karyawan nggak perlu menutup hal itu ya, karena kalau kita mau masuk ke perusahaan kan kita assessmentnya kan ada intelijensia misalkan, terus kalau dari kesehatan ada medical check up. Sementara untuk mood ini kan nggak ada tesnya kan dari perusahaan. Apa ada nggak sih maksudnya untuk ngecek nih karyawannya kandidat? Oke, sebenarnya sih kalau perusahaan lo cukup punya duit ya, untuk mengambil tes yang namanya MMPI, itu tes untuk mengetahui gangguan kepribadian gitu. Itu sebenarnya bisa ketahuan sih. Tapi udah banyak nggak sih tuh punya gangguan apa di gitu. Indonesia perusahaan yang udah udah assessmentnya sampai dengan tes ini mental seperti itu, gangguan mental? Menurut gue jarang banget. Masih jarang ya? Bahkan nyaris nggak ada ya. Kalau kecuali lo bener-bener kayak posisi-posisi yang udah atas banget ya? Kayak dokter gitu kan, terus direktur yang bener-bener high banget lah posisinya gitu, barulah lo di tes ini gitu. Tapi kalau untuk karyawan entry level, middle management, itu tuh jarang banget sih dilaksanakan. Nah, berarti kalau misalkan lo sebagai perwakilan perusahaan ngetes kandidat, harapan lo sebetulnya kandidat itu jujur nggak sih bahwa dia punya
gangguan, punya kayak kekhawatiran bahwa ini jangan-jangan mood gue yang berubah-ubah ini merupakan penyakit gitu. Maksudnya lu mengharapkan itu kejujuran, atau kalau jujur ntar jangan-jangan gue malah nggak diterima gitu. Terus menjadikan itu sebagai dasar diterima atau tidaknya nggak sih? Enggak, itu nggak gue jadikan sebagai dasar keterima ya, kecuali memang itu sudah terbukti mengakibatkan apa ya namanya ya, gangguan di lingkungan kerja gitu loh. Jadi kalau memang lo masih bisa highly functioning gitu ya, kenapa gue mesti ngejudge lo based on itu gitu kan? Dan gue sebenarnya memakai titel gue sebagai mood disorder fighter itu adalah memberikan awareness gitu loh, bahwa mental health itu real issue loh, gitu. Dan lo tuh nggak bisa kayak nganggep lo punya penyakit mental. Maksud gue bukan penyakit mental yang sampai schizofren dan lain-lain ya, tapi kayak yang memang lo masih bisa berfungsi secara sosial, itu menjadikan aib gitu buat diri lo, gitu loh. Dan menurut gue sampai sekarang itu di Indonesia kesadaran mental health itu segitu kurangnya ya, sampai asuransi yang mengcover lo ke psikiater tuh masih sedikit banget, dan ada preminya tuh juga mahal banget gitu. Jadi menurut gue memang kesadaran mental health di Indonesia itu masih jauh banget lah dibandingkan sama di luar gitu. Oke deh. Di luar udah nih yang mood disorder. Lu kerja sebagai assessment tuh udah berapa lama sih, Gue penasaran. Gue di dunia assessment center tuh udah lama banget ya. Gue tuh gue tuh mulai kerja itu di 2009 ya. Dari 2009 gue udah berkecimpung di dunia assessment center sih. Nah, ini kan di pandemi ini kan mesti banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, terus otomatis dia harus harus tes ulang. Nah, pertanyaan paling mendasar orang-orang awam kayak gue ini, kalau kita mau menghadapi proses assessment besok, itu psikotes, interview, FGD dan lain-lain, sebetulnya harus dipersiapkan apa sih secara umum? Sebenarnya secara umum ya, gue tuh nggak punya trik khusus sih. Yang pasti assessment itu capek gitu ya. Yang namanya di assess tuh capek banget. Jadi yang pasti lo harus nyiapin energi dong untuk bisa ikut assessment. Berarti apa, lo tidur yang cukup, lo pastiin lo sarapan sebelum assessment gitu sih sebenarnya ya. Nggak ada kayak trik khusus lo harus baca buku apa, ini enggak. Karena sih, apa? Karena apa? Gitu. Kenapa kita nggak perlu nggak belajar ngisi-ngisi soal, baca-baca buku? Sebetulnya kenapa sih, Kenapa? Karena kita ngeliatnya kan adalah kompetensi ya. Kompetensi itu kan berarti adalah hal yang sudah pernah lo terbiasa ya gitu, sebelumnya. Iya. Kecuali emang lo belum pernah ngelakuin sama sekali ya gitu ya. Kan ini kan ngomongin kompetensi kan lo udah pernah ngelakuin sebelumnya, lo punya pengalaman gitu. Which is ya menurut gue pasti ya nggak perlu lo pelajarin lagi kan gitu. Itu udah nempel sama diri lo gitu. Dan gue percaya orang yang memang nggak lulus assessment center gitu ya, pertama memang dia kurang persiapan dalam hal kurang tidur, lapar, akhirnya dia nggak maksimal mengerjakan gitu ya. Yang kedua adalah dia nggak pay attention kepada instruksi dari assessment center itu sendiri. Kadang kan kita udah ngasih instruksi, dia jawabnya apa gitu kan. Yang ketiga ya emang lo simply nggak cocok di posisi yang kita cari gitu. Jadi menurut gue ya mindset orang nggak lulus assessment itu ya harus diperbaiki sih. Bukan nggak lulus, tapi memang lo nggak cocok di posisi yang lagi dibuka gitu. Ya udah deh, terima kasih banyak ya atas kesempatannya ya. Luar biasa banget. Cukup aja deh, nggak usah lama-lama. Gue nggak enak hati. Thank you ya. Sama-sama, sukses selalu. Ya, dadah. Halo, bye. Bye. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada yang merasa punya gangguan mood yang mengganggu aktivitas sehari-hari, alangkah lebih baik bila segera ngecek ke yang profesional. Kemudian bila ada teman-teman di sini yang mendengarkan punya jadwal assessment, persiapan paling penting justru ada persiapan fisik agar fokus mengerjakan soal-soal atau tes-tes yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Demikian NF Talk episode pertama. Doain semoga ada teman-teman lainnya yang bisa gue ajak ngobrol di NF Talk selanjutnya. Dadah, Nela Fantasia, create your fantasy. 1